Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rangkaian analog wire model kontrol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indriani Hawati dengan NIM 12370030003. Nama saya Caya Septia dengan NIM 12370300028. Nama saya Fahri Samsudin dengan NIM 12370030018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Fahri Samsudin akan menjelaskan terkait alur rangkaian mobil remote analog wire control. Baik, di sini yaitu komponen utama yang akan digunakan yaitu modul dari L298N dan juga baterai 9 volt sebagai sumber tegangan, walaupun baiknya itu tidak digunakan baterai 9 volt karena memiliki arus yang sangat kecil, arus yang relatif kecil. Lalu disitu juga ada push button, jumper, dan juga gear motor DC, dan juga gearbox motor DC. Baiklah, di sini pada awalnya baterai yang sebagai sumber tegangan akan tersambung ke pin dari 12 volt atau terminal 12 volt pada driver motor dari L298N. Lalu juga ada ground, juga tak lupa harus disambungkan ke terminal dari ground dari modul, dan juga yang tersambung ke breadboard juga. Nah, lalu juga di sini pada L298N memiliki pin 5 volt output yang digunakan untuk memberi daya ke sirkuit kontrol, misalnya pada push button di rangkaian ini. Lalu 5V output ini berasal dari regulator internal di IC L298N yang menurunkan tegangan 9 volt menjadi 5 volt, di mana pin 5 volt dari driver motor ke jalur breadboard untuk menyalakan sirkuit kontrol. Lalu ada juga input control, di mana tadi sudah disinggung bahwa push button digunakan. Lalu di sini kontrol input high atau low pada input 1, 2, 3, 4 tetap menggunakan tegangan 5 volt dari regulator driver motor L298N, di mana input high itu 5 volt saat tombol push button ditekan. Ketika ditekan, maka nah di sini tuh outputnya akan memiliki 5 volt. Lalu ketika tidak ditekan, maka outputnya akan low. Lalu di sini juga driver motor menerima daya langsung dari baterai. Nah, jadi pada awalnya itu sebelum ke breadboard, baterai 9 volt akan langsung ke driver motor L298N di terminal 12 volt yang tadi di awal disinggung. Lalu outputnya tadi itu yang akan diatur oleh push button tersambung ke gear atau motor DC. Nah, dapat dilihat bahwa motor DC-nya yaitu tersambung ke output 1 dan 2 untuk satu motor DC, lalu output 3 dan 4 tersambung ke salah satunya lagi. Nah, di mana kecepatan motor DC ini akan dipengaruhi oleh besarnya sumber tegangan awal yang digunakan. Semakin besar tegangan yang digunakan, maka akan semakin cepat juga putaran roda dari motor DC. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari sebuah rangkaian analog wired mobile control L298N. Jadi, rangkaian tersebut itu dapat berfungsi dan berjalan apabila kita memencet bagian push button dari sebuah rangkaian tersebut. Apabila kita memencet salah satu push buttonnya, maka roda dari mobil tersebut akan bergerak. Begitupun dengan kita memencet kedua push button dari rangkaian tersebut, maka mobilnya itu akan bergerak lurus dan kita juga bisa membelokkan mobil tersebut ke arah kanan, ke arah kiri, ataupun berbalik arah. Misal kita misal kita memencet kedua push button, kemudian mobil tersebut akan maju, tapi kita maju lurus gitu ya. Tapi kita juga bisa memencet kembali push button tersebut sehingga mobil tersebut dapat bergerak dengan memutar arah, berbalik arah seperti itu. Kemudian apabila kita memencet salah satunya, maka salah satu dari roda mobil tersebut juga dapat berputar sebagaimana dengan teori yang ada pada rangkaian tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai prinsip kerja dari rangkaian mobile control analog ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari mobil remote control yang telah dibuat. Jadi pada rangkaian ini menggunakan dua push button yang terhubung dengan mobil L298N. Lalu terhubung juga pada gearbox. Pada button yang sebelah kiri akan terhubung dengan gearbox yang sebelah kiri, dan push button yang sebelah kanan akan terhubung dengan gearbox yang sebelah kanan. Jadi menyebabkan apabila si gearbox yang kiri ini dipencet, maka roda yang berputar adalah yang sebelah kiri, dan kalau kanan yang dipencet maka yang berputar adalah roda yang sebelah kanan. Apabila dipencet dua-duanya, maka roda akan berputar bersamaan dan menyebabkan mobil yang bergerak lurus. Apabila dipencet salah satunya, maka mobil itu akan berbelok. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.